pesantren itu seperti komponen penyusun rumah, meliputi atap, jendela, tangga, pagar, dan pondasi. Kenapa? Karena pondok pesantren seperti atap, menaungi, mengayomi seluruh santri tanpa membeda-bedakan, semuanya sama rasa dan sama rata. Pondok pesantren juga layaknya jendela yang mengajariku berani untuk membuka dan menatap masa depan sejauh mata memandang. Pondok ibarat tangga yang mengantarkanku setapak demi setapak menuju masa depan yang wajib kugenggang. Pondok pesantren adalah pagar yang membatasi seluruh santrinya dari perbuatan tercela. Dan pada intinya, pondok pesantren merupakan pondasi, dasar dari semuanya. Karena tanpa pondasi, semua akan hancur, tidak berdiri. Makanya, pondok itu keren loh. Kita belajar tidak hanya mengaji dan mengabdi, tapi juga belajar tentang kehidupan, kemandirian, dan seluk-beluk semesta. Maka gak heran jika seorang santri merupakan generasi bangsa yang akan mengantarkan negeri menuju Indonesia Emas 2045. Yakin nih gak mondok? Pesanku untuk seluruh santri Nusantara, kalian hebat, semangat terus seluruh santri. Menjadi seorang santri merupakan suatu hal yang paling luar biasa dalam hidup saya. Karena santri bukan hanya soal gelar, tapi santri merupakan jati diri yang saya dapatkan dari pesantren. Mondok itu bukan sekedar numpang tidur, numpang makan, numpang mandi. Mondok lebih dari itu. Mondok berarti Anda siap belajar hidup dalam kemandirian. Karena di pondok pesantren, kita itu hidup tanpa orang tua. Di samping belajar agama, kita juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan sekitar. Karena kita hidup bersama orang-orang yang tak kita kenali dengan wataknya yang berbeda-beda, yang pastinya nanti tak akan pernah luput dari yang namanya konflik. Hal itu merupakan tantangan bagi kita, bagaimana cara kita menyelesaikan tiap konflik dengan damai tanpa menyisakan kebencian dan permusuhan. Menurut saya, bagi teman-teman yang memutuskan untuk mondok dan bertahan hingga lulus dari pesantren, kalian top, keren. Assalamualaikum para santri. Ramadan Lebaran telah usai. Saatnya kita kembali ke pondok. Jangan lupa niatnya ditata dari sekarang. Karena kesuksesan hidup itu apabila kehadiran kita mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Tidak terus-menerus egois memikirkan ambisi diri sendiri. Karena sebagaimana kita mencintai seseorang, begitulah kita dicintai. Seperlu apa sih kita pada pesantren? Seseorang mungkin bisa saja mendirikan tiang agama tanpa pesantren, namun tidak dengan ilmu hidup. Ilmu hidup akan dapat dirasakan ketika kita sudah jauh dari orang tua, ketika tempat bernaung kita bukan rumah, dan juga ketika keadaan mengharuskan kita untuk ramah. Kamu akan tahu warna dan rasa kehidupan, mulai dari yang putih hingga hitam, dan mulai dari yang pahit hingga manis. Pasti kamu akan menemui itu. Terkadang, di satu sisi ada suatu hal yang membuat kita berat dalam pesantren. Salah satunya ialah takut dewasa. Takut dewasa bukan melulu tentang kamu yang takut kecewa atau sebagainya. Salah satu tantangan tumbuh dewasa adalah usia orang tua kita sendiri. Mau tidak mau, kita harus siap kehilangan mereka. Pesantren bisa menjadi awal untuk kita belajar ikhlas. Aku jadi teringat suatu hal. Suatu hari, ketika aku sudah memasuki tahun keempat di pesantren, ayahku pernah berkata, "Sing temen lek mondok, ben seumpama ayah wis pedhot umur, sampean iso ndongakne ayah dhewe. Gak usah nyelok-nyelok ustad atau kiai. Sampean mesti wis diajari ilmu kaya ngono kuwi nduk ning pesantren." Lantas aku termangu mendengar kata-kata ayahku yang seperti itu. Menjadi santri, selain mengais ilmu, kita juga perlu mengais barokah. Barokah kiai bukan lagi bahasa asing dalam dunia pesantren. Ketika ilmu yang kita dapat barokah, insya Allah akan selalu mempermudah semua urusan kita. Namun ingat, selain mengais barokah dari kiai, kita juga harus mengais barokah dari kedua orang tua kita. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan dunia akhirat.
Jadi, mari kita renungkan lagi. Seperlu apa kita pada pesantren? Mondok itu keren. Selain kita bisa belajar ilmu agama, kita juga belajar menahan diri, sabar, dan pantang menyerah. Di pesantren kita dilatih untuk taat peraturan, entah itu peraturan pesantren sendiri, peraturan agama, dan juga bagaimana cara kita berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Di pesantren kita tidak hidup sendiri. Kita bersama dengan kawan-kawan kita untuk melakukan hal yang sama, serta bergotong royong untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Di pesantren kita sangat seru, melakukan hal apapun bersama dengan teman-teman. Makan, mencuci baju, dan bahkan mandi saja kita harus mengantri. Dari sana kita belajar bahwa hidup membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa sendiri dalam berjuang menggapai masa depan. Keluarga, teman, guru dan sahabat sangat berperan dalam mendukung kita. Disitulah pesantren menyatukan kita untuk menghidupkan hal yang baik. Aku ingat banget waktu itu kata-kata beliau saat kami duduk bersama teman-teman dan beliau di ruang BK hanya untuk bercerita tentang trending masa kini. Beliau bilang, "Saya percaya, Nduk, daripada mendidik anak dengan kekerasan, mendidik anak dengan kasih sayang itu jauh lebih baik." Dari kelas 1 itu aku udah mulai aktif dengan kegiatan pengembangan diri, karena dari awal aku udah tertarik banget sama public speaking, ekstrakurikuler bahasa. By the way, aku ikut public speaking karena aku suka bahasa Inggris. And finally, aku di sana bertemu dengan orang-orang hebat. Aku jatuh cinta dengan public speaking. Tempat di mana aku bisa meraih prestasi, tertawa, bahagia, mengungkapkan ekspresi, dan merasakan arti sebuah keluarga yang hangat. Aku merasa bahagia dan lepas saat ada di public speaking. Aku rasa disinilah tempatku. Ya, public speaking is our home. Di pesantren kita mencari ilmu. Di pesantren kita mendapat pengalaman baru. Pesantren adalah tempat yang paling tepat untuk mencari ilmu. Sebab apa? Sebab melalui pesantren bukan hanya ilmu yang kita dapat, melainkan pengalaman pembangunan mental kita dapat pula. Dari sabarnya mengantri, lamanya mengaji, dan serba-serbi masalah kehidupan pesantren kita temui di sini. Kehidupan di pesantren adalah gambaran secara kecil di masyarakat nanti. Bertemu dengan orang yang bersifat macam-macam membuat kita paham akan keberagaman. Merasa dewasa sebelum waktunya adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, mereka yang bisa bertahan di pesantren adalah orang luar biasa. Qala Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, "Idzal fatah asba'ti qad fi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi." Terus semangat menjadi santri, percayalah, kita adalah pemimpin masa depan. Satu kata buat kita, mondok itu keren. Aku berhasil mondok selama 6 tahun loh, dan sepertinya akan berlanjut hingga 7 tahun. Hehe, tenang-tenang. Bagi kalian yang berpikir, kok bisa sih di era kayak gini masih ada aja yang mau mondok? Apalagi sampai bertahun-tahun. Dengan kehidupan kita di pondok, kita mendapat banyak sekali poin plus. Bagaimana tidak, aku bertemu dengan 1001 karakter manusia yang berbeda. Kami melakukan segalanya bersama, melatih kesabaran, melatih rasa tanggung jawab, dan pastinya kita akan terbiasa untuk disiplin. Aku juga belajar tentang ilmu sains.
apalagi pelajaran bahasa. Ada bahasa Arab, juga bahasa Inggris. Coba nih bayangkan, dulu aku selalu gak percaya diri buat tampil di depan umum. Tapi sekarang skill public speakingku mulai terasah. Aku gak perlu lagi buat malu. Terus ada nih hal-hal kecil yang mungkin aku tidak dapatkan ketika aku tidak mondok, yakni mencuci dan menyetrika. Aku bisa melakukannya sekarang. Aku bangga. Aku berhasil menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mandiri. Aku lebih dewasa. Aku bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apalagi dengan bekal agama. Wah, dari sini aku juga tahu ternyata handphone memang tidak segalanya loh. Ada yang lebih mengasyikkan, yakni berkumpul bersama teman-teman. Apalagi kalau sharing satu sama lain, bercerita tentang budaya dari tempat tinggalnya, makanan khasnya, dan lain-lain. Pastinya wawasan kita akan lebih luas lagi. Sekarang aku bisa katakan, mondok itu memang keren dan aku bangga menjadi santri. Di pesantren, mental kita ditempa, diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Di pesantren kita ditemukan dengan banyak orang-orang dengan mentaliti yang berbeda-beda. Ada yang sekali ditegur langsung bawa perasaan, ada juga nih orang yang ditegur berkali-kali cuma dianggap angin lalu. Akan tetapi dari situ kita belajar bagaimana bersikap, bagaimana bersosial dengan baik buat bekal kita ngadepin lingkungan yang benar-benar nyata, yakni lingkungan masyarakat yang susahnya Masya Allah. Ketika kita udah pernah berada di lingkup pesantren, maka kita akan sadar bahwa respon orang lain terhadap kita itu udah di luar kendali kita, yang tentunya tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanya bagaimana sikap kita ketika menerima respon tersebut. Ya, konsep ini sering disebut dengan konsep dikotomi kendali. Yang aku tahu sekarang, mondok itu gak cuma keren, gak cuma luar biasa, mondok itu sangat menguntungkan. Seorang santri dididik dalam pesantren untuk menjadi seorang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Juga bisa membanggakan keluarganya. Karena pada dasarnya bukan yang disebut seorang pemuda jika dia berkata, "Inilah bapakku." Tapi yang disebut seorang pemuda adalah yang dia berkata, "Inilah aku." Jadilah seorang yang dibanggakan orang tua, bukan seorang yang hanya bangga dengan orang tuanya. Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka wajib memiliki ilmu. Barang siapa ingin menggapai kebahagiaan akhirat, juga wajib memiliki ilmu. Dan barang siapa ingin menggapai kebahagiaan dunia akhirat, juga wajib memiliki ilmu. Di dalam Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, kita diajarkan ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan agama sebagai bekal untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mondok, menjadi santri. Mungkin kalian akan menganggap itu cara kuno belajar, tapi saya akan membuktikan bahwa itu tidak benar. Itu hanya karena kalian gak tahu aja isi pesantren. Sebagai salah satu alumni pesantren, saya akan spill ke kalian gimana sih kehidupan di pesantren sebenarnya. Tinggal di pesantren, mondok, itu keren banget loh. Kenapa? Karena kita hidup dalam duplikat kehidupan bermasyarakat. Kalian tahu, di pondok, kalian bisa mengenali karakter orang yang berbeda-beda. Keren gak sih? Belajar jadi psikolog gitu. Di pondok itu, tiap inci langkah kita punya pelajaran. Belajar tegar, tabah, ngadepin masalah. Belajar sabar dari ngantri, tolong menolong sesama santri. Dan kerennya lagi, kalian gak sadar kalau kalian menjadi pribadi yang mandiri, hebat, dan membanggakan. Kalian bakalan berkata, wow, terhadap diri kalian sendiri saat sadar bahwa kalian bisa melakukan hal yang lebih dari orang lain.
Kalian bisa hafal nadom di tengah jelimetnya pelajaran formal. Kalian bisa murojaah di tengah padatnya kegiatan. Dan kalian masih bisa berpetualang bersama teman-teman. Beneran keren kan? Cuma di pondok kalian bakalan dapet ilmu agama, pengalaman, juga ilmu kehidupan. Mondok jadi santri itu bener-bener hal terkeren yang saya alami.